Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan hasil wawancara saya eh, dengan responden yang berada di Kelurahan Aliri Tengah, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Yang pertama yaitu identitas responden lembaga formal yang bernama Salman dan umur 24 tahun, tingkat pendidikannya yaitu S1, jabatan di kelembagaan yaitu Ketua Kelompok Tani 1, lamanya jadi pengurus 2 tahun. Adapun identitas responden lembaga non formal yang bernama Gusti, umur 23 tahun, tingkat pendidikan SMA, jabatan di kelembagaan sebagai anggota, lamanya jadi pengurus 10 tahun. Adapun sejarah berdirinya kelompok tani yang berada di Kelurahan Aliri Tengah. Pertama yaitu pada tahun 1989 dan telah dilakukan sejak tahun 1990 sampai sekarang. Sejak berdirinya kelompok tani Aliri Tengah telah mendapatkan pengakuan sebagai kelompok tani madya dari Bupati Maros pada tahun 2007 dengan kemampuan kelompok tani lebih tinggi dari kelas lanjut yang mempunyai nilai 501 sampai 750. Pada tahun 2012 mendapatkan pengakuan sebagai kelompok tani utama dari Bupati Maros dengan anggota 25 orang dan komoditi unggulnya yaitu padi dan jagung. Dan adapun tujuan lembaga kelompok tani ini yaitu mempererat persaudaraan dan meningkatkan hasil pertanian khususnya di Kelurahan Aliri Tengah. Kemudian adapun susunan pengurus dari kelompok tani formal yaitu kepala desa, ketua, sekretaris, bendahara, kelompok tani 1, kelompok tani 2, kelompok tani. Dan adapun tugas dan fungsi setiap klinik. Pertama yaitu ketua. Tugasnya yaitu memberikan arahan pelaksanaan rencana setiap kegiatan, memimpin rapat dan pertemuan, menetapkan dan memutuskan hasil musyawarah, dan mempertanggungjawabkan keuangan. Dan kemudian sekretaris, fungsinya yaitu mencatat kegiatan kelompok, membuat rancangan rapat, mengarsipkan surat yang masuk dan keluar, membuat laporan kelompok, mewakili ketua apabila ada halangan. Kemudian bendahara fungsinya mencatat keluar masuknya keuangan, menyimpan dan mengeluarkan uang, membuat laporan keuangan. Dan kelompok tani 1 membantu ketersediaan pupuk dan lainnya. Dan yang kelompok tani kedua membantu penyaluran hasil usaha tani atau memberikan arahan untuk pemasaran hasil usaha tani. Kemudian kelompok tani 3 itu memberikan kelas penyuluhan ke petani dan lain-lainnya. Kemudian adapun tujuan lembaga kelompok tani non formal yaitu menggalang kebersamaan secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil dalam usaha tani. Dan adapun susunan pengurusnya yaitu dari non formal, yang pertama yaitu ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Tugas dan fungsi setiap klinik. Fungsi anggota yaitu mendengarkan rencana pengurus, melaksanakan rencana kegiatan dan keputusan kelompok. Dan yang ketiga, menetapkan dan mengangkat keputusan dari pengurus lainnya. Dan kemudian yang ketua, sekretaris, dan bendahara sudah saya jelaskan tadi di kelompok tani formal. Adapun kegiatan kelembagaan dari kelompok tani
non formal yaitu membantu pengadaan dari pemerintah seperti ada bantuan pestisida, pupuk, benih, atau bibit untuk masyarakat. Ia membantu untuk menyalurkannya. Adapun kearifan lokal yang dilaksanakan. Yang pertama itu Masapo Wanuang atau Matudang. Kegiatan ini yang dilakukan sebelum pembenihan. Kemudian yang kedua Doja Bine, yang ketiga Macera Taneng atau kegiatan saat pemeliharaan. Tujuannya yaitu mempertahankan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang, dan yang kedua akan berdampak buruk apabila tidak dilakukan, dan yang ketiga memberikan rasa syukur. Kemudian jenis kegiatan yang biasa dilakukan yaitu membaca-baca sebelum panen dan sesudah. Maksudnya yaitu memberikan rasa syukur atas nikmat panen yang diberikan. Kemudian modal sosial yang terjalin yaitu membangun kepercayaan, membangun jaringan sosial, komunikasi atau kerjasama, dan membangun norma atau aturan yang berlaku atau menjaga norma yang ada di tempat tersebut. Dan yang kedua, tujuannya dilakukan yaitu untuk menjalin kebersamaan antar petani setempat agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu jenis kegiatan yang biasa dilakukan. Yang pertama itu mendekatkan diri ke masyarakat, memberikan kelas penyuluhan atau kelas belajar untuk petani-petani pemula. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang wawancara saya yang berada di Kelurahan Alire Tengae dengan responden non formal dan formal yang